Kembali lagi di segmen berita Informan. Arah dan kebijakan pertanian Presiden Prabowo dalam pidato perdana yang disampaikan pada 20 Oktober tahun 2024. Dalam pidato perdana, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menggarisbawahi arah kebijakan pertanian sebagai salah satu prioritas pemerintah dalam sektor pertanian untuk menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia di tengah tantangan global seperti krisis pangan dan perubahan iklim. Kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, memberdayakan petani lokal, dan mendorong inovasi di bidang pertanian. Visi besar kedaulatan pangan. Dalam pidato yang disampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Prabowo menekankan pentingnya kedaulatan pangan. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah tidak boleh bergantung pada impor. Dan untuk memenuhi kebutuhan pangan, Prabowo mengatakan bahwa kita tidak boleh lagi tergantung pada negara lain untuk kebutuhan pangan kita. Indonesia harus mampu swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah salah satu pilar utama dalam keamanan nasional. Krisis pangan global yang diperburuk oleh pandemi, konflik internasional, dan perubahan iklim telah memperlihatkan betapa pentingnya negara menjadi sistem pangan yang mandiri dan tangguh. 3 fokus utama kebijakan pertanian. Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa 3 fokus utama kebijakan pertanian yang akan diusung oleh pemerintahannya, yaitu yang pertama, modernisasi pertanian melalui teknologi. Prabowo menyoroti pentingnya modernisasi sektor pertanian melalui penggunaan teknologi canggih. Menurutnya bahwa peningkatan produktivitas tidak hanya bisa dicapai dengan cara-cara tradisional. Teknologi seperti mekanisasi pertanian dan juga teknologi canggih yang diterapkan di pertanian menjadi prioritas utama. Ini juga menyampaikan bahwa pentingnya pengembangan riset dan inovasi di sektor pertanian, baik di tingkat universitas maupun lembaga riset nasional. Petani kita harus dibekali dengan teknologi yang dapat meningkatkan produksi mereka. Kita akan bekerja sama dengan universitas, sektor swasta, dan komunitas internasional untuk mempercepat penyerapan teknologi ini, ujarnya. Yang kedua yaitu peningkatan kesejahteraan petani. Presiden Prabowo menegaskan bahwa petani adalah pahlawan pangan yang harus mendapatkan perhatian lebih. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui program bantuan reformasi agraria dan kebijakan harga komoditas yang berpihak pada petani kecil. Prabowo juga berjanji untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi petani terhadap modal, pupuk, dan alat produksi lainnya. Kita harus pastikan bahwa petani tidak lagi menjadi golongan yang tertinggal. Mereka harus mendapatkan dukungan penuh dari negara dalam mengelola lahan mereka, mengakses pasar, serta mendapat harga yang layak. Yang ketiga yaitu penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi. Dalam pidatonya, Prabowo dapat menyimpulkan bahwa meningkatkan pentingnya diversifikasi pangan sebagai salah satu strategi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada beberapa komoditas seperti beras, tapi juga harus mengembangkan komoditas lain seperti jagung, sagu, singkong, dan umbi-umbian. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga melindungi ekosistem dari eksploitasi berlebihan. Prabowo mengatakan bahwa kita perlu mengembangkan potensi pangan lokal yang selama ini kurang mendapat perhatian. Beras bukan satu-satunya sumber pangan, ada banyak potensi dari jagung, singkong, dan sumber daya laut yang menjadi alternatif pangan nasional. Reformasi agraria dan keberlanjutan lingkungan. Dalam kebijakan agraria, Prabowo juga nanti akan menggarisbawahi pentingnya pembaharuan sistem kepemilikan lahan. Ia berjanji untuk melanjutkan program reformasi agraria dengan cara yang lebih efektif, sehingga petani kecil dapat memiliki lahan sendiri dan tidak terjebak dalam ketergantungan terhadap tuan tanah besar. Selain itu, ia menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Prabowo menegaskan bahwa kebijakan pertanian di bawah kepemimpinannya tidak hanya mengejar produktivitas, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Kita tidak boleh menghancurkan alam kita demi hasil yang jangka pendek, ujarnya. Berikutnya yaitu kerjasama internasional dan diplomasi pangan. Presiden Prabowo juga menyebutkan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan pangan global. Ia berkomitmen untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara sahabat seperti diplomasi pangan.
Indonesia menurut Prabowo memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan pangan dunia. Untuk itu, ia berencana memperkuat hubungan dengan negara-negara produsen teknologi pertanian dan meningkatkan ekspor produk-produk pangan unggulan. Kita akan membangun diplomasi pangan yang kuat. Indonesia harus menjadi aktor utama di sektor ini. Harapan ke depan. Pidato perdana Prabowo disambut dengan optimisme dari berbagai kalangan, terutama para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Para pengamat politik dan ekonomi menilai bahwa fokus pada kedaulatan pangan, teknologi, dan kesejahteraan petani adalah langkah strategis yang sangat relevan dengan situasi global saat ini. Namun tantangan ke depan juga tidak sedikit, mulai dari keterbatasan infrastruktur, ketimpangan akses teknologi, hingga ancaman perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian. Semua ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dihadapi oleh pemerintahan Prabowo selama 5 tahun ke depan. Dengan arah kebijakan yang jelas dan komitmen terhadap kesejahteraan petani, Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara mandiri pangan, sekaligus menjaga keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan.